Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu bersama HDR TV. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Ibu diberikan kesuksesan dalam aktivitas di pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kami berdoa semoga dilekas sembuhkan, diberikan kesembuhan, kesehatan, supaya bisa beraktivitas kembali Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin sharing lagi, dan mudah-mudahan sharing kali ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, karena materi yang kami sampaikan akan selalu update, maka diharapkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan loncengnya supaya Bapak bisa menerima notifikasi dari HDR TV. Dan harapan kami Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki request tentang materi, Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar. Jangan lupa share and like setelah komen. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan sharing tentang the law of attraction dengan selawat dan zikir. Mudah-mudahan kali ini materi bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik dan sampai tuntas. Jangan sampai tinggalkan materi sedikit pun. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa beberapa materi yang harus Bapak perdengarkan. Kami sudah membahas tentang kekuatan hati dan pikiran. Di sana kami membahas tentang kekuatan pikiran, di mana di pembahasan tersebut bahwa otak kanan memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam mendesain kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kita membahas di gelombang alfa, karena di gelombang alfa itu tempatnya kita memori yang baru, sehingga jika Bapak Ibu mengalami masalah yang kurang baik, Bapak bisa menggunakan teknik reinstall memori supaya memori yang Bapak miliki di alam bawah sadar itu terbaharui. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa di kekuatan hati dan pikiran kita membahas tentang bagaimana Bapak Ibu memiliki kemampuan visualisasi, karena ketika Anda membangun visualisasi dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam membangun kehidupan Bapak Ibu sekalian dengan impiannya, maka kemampuan visualisasi bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Metode visualisasi itu merupakan metode yang merupakan langkah awal bagaimana Bapak menggambarkan tentang masa depan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di kekuatan hati juga kami membahas tentang sugesti. Nah, di pembahasan sugesti Bapak Ibu, ada kata-kata yang harus Bapak pergunakan untuk membangun percaya diri. Jadi pembahasan tentang law of attraction itu terkait dengan materi yang kita bahas minggu-minggu lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas lagi tentang the law of
attraction dengan salawat dan zikir. Dan materi kali ini adalah kita akan membahas tentang ada 3 keajaiban sebelum impian Bapak Ibu terwujud. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita sering menginginkan sesuatu dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Di sini Bapak Ibu, maksimal itu artinya Bapak Ibu melakukan aktivitas riyadoh atau usaha mendekatkan diri kepada yang Sang Pencipta, dan itu Bapak Ibu udah lakukan. Dan kita sudah memanfaatkan teknik kekuatan hati dan kekuatan pikiran, sehingga ketika Bapak ingin menjadi orang yang terbaik, maka ada saja hal-hal yang mengganggu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita akan bahas tuntas tentang 3 keajaiban sebelum impian Bapak Ibu terwujud. Dan pembahasan ini merupakan request dari teman-teman, karena banyak teman-teman yang menyampaikan kepada kami bahwa saya sudah berusaha Pak, dengan salawat, sudah mengaktifkan dengan kekuatan hati, dengan kemampuan visualisasi, kemudian membangun dengan sugesti, sudah saya lakukan. Tetapi pada kenyataannya bahwa apa yang saya inginkan sampai saat ini belum terwujud. Nah, perlu kami ingatkan kembali bahwa kita tidak perlu berkecil hati, karena biasanya sebelum impian-impian Bapak Ibu terwujud, maka Allah memberi kepada kita tentang sinyal-sinyal atau tanda-tanda apa saja yang akan terjadi ketika keinginan Bapak Ibu akan terkabul. Nah, kita akan membahas tentang 3 hal yang menurut kami tanda-tanda keajaiban sebelum impian kita terwujud. Nah, ini kita akan jelaskan secara detail supaya Bapak Ibu memiliki kesadaran penuh tentang kesabaran dalam menanti keinginan atau impian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman ketika menginginkan sesuatu itu seolah-olah kita memerintahkan Allah kepada diri kita untuk terwujud, ingin mewujudkan. Nah, ini yang membuat banyak orang seolah-olah memaksakan pencipta untuk menciptakan sesuatu pada kita. Nah, ini yang banyak orang-orang tidak istilahnya putus asa, kemudian kesel dan lain-lain, karena keinginan yang luar biasa kita mau minta kepada Allah dan terkesan Allah itu dipaksa, padahal itu tidak sepatutnya kita lakukan. Karena ketika Bapak Ibu ingin menginginkan sesuatu, maka Bapak Ibu harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu tentang ilustrasi yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya akan coba ulang kembali ilustrasi tersebut. Misalkan Bapak Ibu mau berkomunikasi dengan saudara-saudara Bapak Ibu yang di Rangkas Bitung, di kampung. Sementara Bapak Ibu ada di Jakarta. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak mau berkomunikasi dengan saudara-saudara Bapak Ibu di Rangkas Bitung, Bapak sudah pasti punya nomor HP atau nomor telepon bahasa kita, dan
HP atau nomor telepon yang Bapak pergunakan itu masing-masing di Rangkas Bitung ada, kemudian di Jakarta juga ada. Nah, pada saat Bapak Ibu ingin berkomunikasi di saudara-saudara di Rangkas Bitung, ada satu namanya pemancar, kira-kira demikian. Nah, pemancar ini itu menghubungkan antara handphone Bapak dengan handphone yang di Rangkas Bitung. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kalau orang di pemancar tersebut itu ada gangguan, apakah komunikasi yang Bapak sampaikan atau pada saat Bapak Ibu melakukan komunikasi atau telepon kepada keluarga di Rangkas, apakah bisa nyaman atau tidak? Nah, sudah pasti tidak nyaman, karena pada saat melakukan aktivitas komunikasi, pemancar yang ada di Rangkas Bitung mengalami gangguan. Nah, ini sama halnya ketika Bapak Ibu ingin memiliki sesuatu dan Bapak Ibu minta kepada Sang Pencipta, kemudian Bapak Ibu tidak memberikan sinyal kepada Sang Pencipta. Kira-kira apa yang terjadi? Ya sudah pasti terganggu Bapak Ibu, dan bisa jadi impian Bapak Ibu yang Bapak inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini sebuah ilustrasi saja supaya Bapak Ibu bisa memahami. Pemancar itu saya umpamakan adalah sinyal yang fungsi dari pemancar itu adalah untuk memberikan sinyal antara dua handphone yang di Jakarta maupun di Rangkas Bitung. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan sinyal tersebut, maka sinyal tersebut harus benar-benar bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin sekali memberikan satu gambar kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan sebuah ingin mendapatkan impian segera terwujud, biasanya Allah memberikan sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini kalau saya boleh sharing kepada Bapak Ibu, ada 3 sinyal yang biasanya itu Allah berikan kepada orang yang ingin memiliki impian atau ingin mendapatkan impian mereka terwujud. Ya, kita akan bahas pertama, yaitu adalah sinyal. Yang pertama adalah biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, Allah memberikan sinyal. Sinyal pertama adalah biasanya sebelum impian Bapak Ibu terwujud, sebelum nifas. Jadi misalkan Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin supaya impian Bapak Ibu terwujud. Nah, biasanya Allah memberikan sinyal-sinyal bahwa impian Bapak Ibu akan terkabul. Nah, sinyal yang pertama yang tadi saya sampaikan, biasanya Allah memberikan sinyal ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sinyal pertama. Jadi misalkan Bapak memiliki barang berharga, biasanya ya Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba tidak disangka-sangka barang itu hilang. Sementara barang itu adalah sesuatu yang sangat dijaga-jaga supaya jangan hilang. Saking sayangnya itu selalu dipegang biasanya benda tersebut. Misalkan Bapak Ibu memiliki emas, nah, itu salah satu contoh. Ketika Bapak Ibu punya emas ini bagus sekali, harganya juga tinggi, dan nilai emasnya lumayan besar, tiba-tiba hilang. Ini sebuah contoh Bapak Ibu. Sehingga sebelum impian Bapak Ibu diwujudkan oleh Allah, biasanya ada sesuatu yang hilang dalam diri Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah misalkan Bapak Ibu memiliki emas, itu yang pertama. Misal, salah contoh, atau Bapak Ibu kehilangan orang yang Bapak Ibu cintai.
itu bisa jadi sebuah tanda bahwa impian dan harapan Bapak Ibu akan terwujud. Kemudian biasanya Bapak Ibu selalu bermimpi tentang sosok anak bayi. Nah, itu sebuah contoh. Biasanya sinyal seperti itu. Kemudian bisa jadi misalkan Bapak Ibu kehilangan salah satu orang-orang yang Bapak Ibu cintai, dan masih banyak lain Bapak Ibu. Jadi bisa berupa benda, bisa orang yang terdekat, atau bisa jadi adalah kendaraan-kendaraan yang Bapak Ibu miliki. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mewujudkan impian yang Bapak Ibu inginkan, kita diberikan satu ujian. Nah, salah satu ujian yang diberikan pada Allah pada kita adalah salah satu sesuatu yang Bapak Ibu sayangin itu terhilang begitu saja. Nah, ini merupakan sebuah tanda bahwa dalam waktu dekat ini Bapak Ibu akan mendapatkan impian yang impian Bapak Ibu akan terkabul. Nah, itu tanda yang pertama. Biasanya ada sesuatu yang Bapak miliki atau sebuah benda dan lain-lain itu hilang. Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua Bapak Ibu adalah Bapak Ibu diberikan sebuah ujian kesabaran. Jadi biasanya kesabaran itu diperlihatkan oleh Allah dengan ketika Bapak Ibu memiliki masalah yang luar biasa hebat. Nah, di situ Bapak Ibu diberikan sebuah ujian apakah Bapak Ibu bersabar menerima atau tidak terhadap ujian tersebut. Nah, atau Bapak Ibu memiliki seseorang atau orang yang dicintai mengalami musibah. Nah, di situ Bapak Ibu akan mengalami ujian kesabaran. Itu yang kedua. Jadi sesuatu yang hilang, orang-orang yang Bapak cintai, dan ini yang kedua adalah kesabaran. Ya, yang kedua Bapak Ibu, biasanya tanda Bapak Ibu akan terkabulnya impian ada yang kedua keajaiban, yaitu biasanya Bapak Ibu selalu diberikan peluang-peluang rezeki. Jadi tiba-tiba ada keluarga, ada saudara, teman Bapak Ibu mengajak berbisnis. Ada informasi tentang bisnis. Ada pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu terkait dengan bisnis. Nah, biasanya tanda-tanda yang kedua ini merupakan sebuah sinyal yang diberikan pada Allah kepada kita bahwa impian Bapak Ibu sebentar lagi akan terwujud. Jadi jangan aneh ketika tiba-tiba Bapak Ibu ditawarkan tentang proyek A, proyek B, pekerjaan A, pekerjaan B, kemudian bisnis A, bisnis B, bisnis C, terus sampai akhirnya Bapak Ibu diberikan ujian. Apakah Bapak Ibu tetap fokus kepada impian Bapak Ibu atau beralih kepada hal-hal yang lain? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu catat, bahwa ternyata impian Bapak Ibu akan terkabul itu Bapak Ibu akan diberikan sebuah ujian. Nah, jadi yang pertama tadi kita bahas tentang ada yang hilang, yang kedua adalah Bapak akan selalu mendapatkan informasi, pekerjaan dan lain-lain terkait dengan bisnis. Nah, yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, tanda yang terakhir adalah tiba-tiba Bapak Ibu
mendapatkan atau menemukan uang yang misalkan nilainya, uangnya receh Pak, misalkan 100.000, 100 perak, 50 perak, 100.000 perak, kemudian 500 perak, dan itu sering terjadi dan Bapak Ibu selalu mendapatkan itu. Kemudian tiba-tiba Ibu melihat sosok bayi, tiba-tiba lihat, selalu melihat anak bayi, kemudian mimpi ketemu dengan bayi, atau Bapak Ibu ketemu keluarga yang mereka memiliki bayi. Jadi nah ini merupakan sebuah tanda bahwa impian Bapak Ibu akan terwujud. Nah, jadi ini sebuah walau alam Bapak Ibu apakah ini sebuah kebetulan atau tidak, tapi biasanya tiga tanda keajaiban untuk mencapai impian Bapak Ibu akan terjadi jika tanda-tanda itu sudah Ibu alami. Jadi mohon bersabar sehingga ketika Bapak Ibu mendapatkan dan menemukan impian Bapak Ibu terwujud, Bapak Ibu akan memberikan sebuah ujian. Nah, itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Jadi 3 tanda yang Ibu akan dihampiri oleh kepada Bapak Ibu. Yang pertama yang saya ulang kembali, yang pertama adalah Bapak Ibu akan merasakan kehilangan salah satu yang Bapak cintai. Jadi bisa jadi berupa benda atau orang yang Bapak Ibu sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena Ibu selalu mendapatkan berita-berita tentang bisnis, usaha dan pekerjaan dan lain-lain, dan Bapak Ibu selalu mendapatkan itu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu akan selalu menemukan uang. Jadi ketemu uang 100 perak, 500 perak, 1000 perak, dan itu sering. Nah, saran kami Bapak Ibu yang terakhir, kalau Bapak Ibu mendapatkan itu ya Bapak kumpulkan saja, jadikan sebuah cindera mata atau jadikan sebuah tabungan. Dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.